Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspita dengan NIM 541 Di sini saya akan melakukan uji ArtSketch pada software RStudio. Pertama-tama kita import data terlebih dahulu. Di sini ada import database, diklik yang from Excel. Dan kemudian di sini pilih file yang kita akan uji. Kemudian setelah itu di sini kita rename menjadi data 1. Kemudian setelah itu kita import. Nah, setelah itu di sini sudah terlihat datanya sudah ada. Kemudian di sini saya sudah membuat script ya untuk melakukan ujinya. Nah, pertama-tama ini yang pertama itu di run. Kemudian setelah itu kita ke package terlebih dahulu, kemudian cari yang XTS. Nah, setelah itu di checklist, diklik, kemudian di sini tulis sesuaikan ya, karena tadi datanya itu adalah data harian dan dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, maka ditulisnya seperti ini. Kemudian setelah itu di run. Nah, setelah itu di sini tulis lagi bersama dengan XTS dan di run kembali. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat datanya, kita bisa tulis lagi di sini view spasi course. Setelah itu di run. Nah, di sini kita bisa melihat datanya ya. Nah, kemudian kita akan melihat plotnya. Nah, di sini tulis plot course, main seperti ini, kemudian di run. Nah, di sini kita bisa melihat datanya seperti apa untuk menguji stasioner atau tidak. Maka setelah itu kita harus melakukan uji formalnya dengan melakukan dengan melalui ADF test ya. Di sini kita ke package terlebih dahulu, kemudian dicari yang test series. Kemudian di checklist, diklik, dan di sini tulis ADF.test dan kurung course. Kemudian di run. Nah, karena di sini masih belum stasioner, karena masih lebih dari 0,05, maka kita harus melakukan differencing. Caranya ditulis ADF.test div course, kemudian di run. Nah, karena di sini masih NA, maka kita harus menambahkan di sini dengan -1. Kemudian di run kembali, dan di sini sudah terlihat bahwa preferensinya itu sudah lebih kecil dari 0,05, berarti data ini itu stasioner di tingkat first difference gitu. Kemudian kita akan melakukan forecasting. Kita ke package terlebih dahulu, kemudian kita cari yang forecast. Kemudian di checklist, diklik. Nah, setelah itu di sini tulis lagi auto.arima course, trace sama dengan T. Nah, di sini kita bisa menghasilkan ya base modelnya terlebih dahulu, yaitu model 0,1,0 gitu. Nah, setelah itu di sini tulis lagi model 1 sama dengan arima course order C016. Kemudian setelah itu di run. Nah, setelah itu kita akan melihat coef testnya. Kita bisa ke package, kemudian klik yang ln test. Kemudian di sini kita tulis coef test model 1, kemudian di
Nah, kemudian setelah itu kita bisa masuk ke package lagi. Kemudian dicari yang ATSA. Di sini sudah ada, di checklist, diklik. Nah, setelah itu kita di sini tulis Arch.test model 1. Kemudian di run. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada titik-titik yang berada di luar garis ya. Nah, di sini menandakan bahwa data ini itu hetero gitu ya. Karena masih ada titik-titik yang berada yang keluar dari garis ini. Nah, setelah itu kita ke package lagi, kemudian cari fguard. Kemudian di checklist diklik. Nah, kemudian di sini tulis lagi default sama dengan default yang 1. Kemudian di run, dan kita ingin melihat plotnya seperti apa. Ditulis plot decurs. Kemudian di run. Nah, di sini sudah terlihat ya plotnya itu seperti apa gitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan prediction. Nah, kita ke package lagi, kemudian yang fguard diklik, kemudian pilih yang predict method. Nah, pilih yang ini. Setelah itu di sini tulis guard 10 sama dengan guard speed. Nah, ini sesuaikan sama model yang kita dapatkan tadi gitu ya. Nah, setelah itu di sini di run. Kemudian di tulis lagi summary guard 10. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita akan membandingkan nilai dari AIC-nya. Nah, kita akan mencoba model yang guard 11 ini. Kita run lagi. Kemudian di sini yang summary di run juga. Nah, di sini kita bisa untuk membandingkan nilai AIC-nya. Ini 10,95380. Yang sebelumnya itu 10,948 gitu ya. Maka yang bagus itu adalah yang pertama ini nih, yang guard 10 gitu. Maka setelah itu di sini tulis lagi yang guard 10 sigma.tk. Kemudian di run. Ini adalah datanya. Kemudian setelah itu kita ke package, kemudian pilih yang fguard juga. Nah, di sini ditulis kembali ya dex 2 sama dengan x. Nah, karena kita akan melihat yang karena ini dilihatnya tuh per harian gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat tanggal yang keduanya gitu. Jadi di sini tulisnya 02 gitu. Nah, kemudian ditulis lagi ada STDF di sini, kemudian ada plot dari simpangan bakunya. Nah, kemudian ini di run aja. Nah, di sini kita bisa melihat ya plot dari simpangan bakunya itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan melihat nih prediksi dari model yang kita hasilkan tadi, model terbaik yang guard 10. Nah, maka di sini ditulis predict guard 10
karena di sini kita akan memprediksi 5 hari ke depan gitu, jadi sini tulis 5, dan ini sesuai sama karena datanya data hari ini, kemudian di run. Nah ini adalah data ramalan gitu ya untuk 5 hari ke depan gitu pada tanggal 1 Januari 2025 sampai 5 Januari gitu. Nah di sini kita kan sudah ada ya di sini 3,73. Nah kita harus memasukkan satu gitu. Nah yang pertama kita akan memasukkan yang 3,73 di sini di copy aja di adminnya, kemudian yang angka 66-nya juga di copy dan dimasukkan ke sini gitu, karena kita akan meramalkan lagi gitu, karena ini harus satu-satu gitu ya. Kemudian setelah ditulis semuanya ini F, STDF semuanya, kemudian di blok dan di run. Nah setelah itu mau masukin hasil forecast yang berikutnya gitu. Nah kita bisa tulis di sini the course di blok dan di run. Nah kemudian di sini tulis lagi blok 10F sama, cuman di sini diganti nolnya 1 ya, karena kita akan meramalkannya itu 1 hari, dan di sini jadi 367 gitu ya, ditambah gitu ya. Asalnya di sini 366, maka untuk berikutnya itu 367, dan kalau misalnya kita mau mengestimasi lagi maka itu ditambah jadi 368 gitu. Kemudian ini di blok dan di. Nah di sini sudah muncul ya forecastnya, itu ada 2,1 dan kemudian levelnya 51. Kemudian kita bisa melakukan langkah yang sama untuk forecastingnya, tapi memang harus satu-satu seperti itu. Mungkin tutorial dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.